saya menawarkan mau nggak saya kasih balut gratis gitu. Nah, karena apa gratis itu kan selalu menarik hati gitu. Jadi akhirnya jadi akhirnya seringkali mereka tertarik. Selalu tertarik. Dan setelah merasakan mereka ngobrol-ngobrol dengan kita balut, dan mereka merasakan sendiri dan akhirnya dapat juga 5. Terus selain di pertemuan di kampus itu juga saya sediakan kelas di ruang kerja saya. Itu saya sediakan, saya buka beberapa dan saya sampaikan ke teman-teman kalau ada yang butuh diskusi atau apa di waktu kerja, maka bisa digunakan ya. Selain di ruang kerja saya, kami punya laboratorium juga saya tahu saya buka itu apa gitu, dan dari anak-anak yang kita balutkan akhirnya juga nyangkut ke benda-bendanya. Nah, benda-bendanya itu mayoritas mereka adalah dosen-dosen kita dan karyawan-karyawan kita yang membutuhkan anak-anak itu. Akhirnya kok keluar ya orang berbeda dan mereka akhirnya beli. Selain itu di pertemuan RT itu saya juga masuk karena kebetulan saya juga pengurus di RT. Jadi setiap ada pertemuan saya nawarin gitu dan mereka senang juga gitu karena namanya itu selalu masalah kesehatan keluarga itu menjadi prioritas dari perhatian mereka. Jadi kalau ada pengetahuan semacam ini mereka selalu menyambut. Seperti tadi pagi saya barusan juga masuk ke posyandu, ya menawarkan posyandu balita dan lansia kebetulan bersamaan. Kita balut di sana dan responnya juga sangat bagus. Terus kemarin kebetulan juga saya memberikan materi di SMP anak saya. Terus saya tawarin mau nggak setelah acara kasih materi itu kita balut. Dan sekali lagi mereka sangat aktif. Dan melalui penjualan offline itu yang saya mendapatkan terutama ya tambahan. Walaupun sebenarnya saya tidak perlu menjalankan yang online juga, makanya lebih ini ya, karena juga kalau offline itu kalau saya lihat kekurangan saya, kekurangan untuk penjualan offline itu memang waktu, karena kita harus seperti kalau pertemuan FT itu kan ada hasil ya gitu ya. Kalau kami cuma ini berdua aja. Jadi kita bisa satu gitu. Saya selalu tawarkan di situ di pertemuan itu bahwa kegiatan balut-balut gratis ini adalah untuk kegiatan bakti sosial dari perusahaan Paras. Gitu. Karena Paras peduli dengan kesehatan masyarakat, dengan sosialisasikan pengobatan tradisional. Terus yang kedua, saya menawarkan barangkali misalnya di antara itu ada pertemuan yang bisa yang ingin dengan kita untuk acara balut juga boleh hubungi saya gitu. Sehingga dari situ kemarin juga kita dapatin ada ibu yang ingin perkumpulannya Bu, saya di Taulis saya atau Taulisma saya juga mau kayak gitu. Nah, saya dapat. Dari situ nanti kita bisa ada link baru untuk pertemuan. Nah sekarang yang saya sedang pelajari lebih jauh adalah penjualan online karena saya usia 60 untuk online awal sama yang berbeda gitu walaupun sebenarnya nggak boleh sama terus kita belajar. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih sharingnya Bu Nawang ya. Jadi ini Paras ini sudah ada program balut gratis yang disupport oleh perusahaan. Nah, syaratnya apa balut gratis itu? Kita mengumpulkan 15 orang, bisa boleh di RW, kayak posyandu, atau di lingkungan gereja, di musola-musola atau di kecamatan lah istilahnya. Intinya 15 orang bisa Bapak Ibu ajak berkumpul, kemudian ajukan ke mitra atas Bapak Ibu atau elit leader terdekat. Misalnya kalau yang jaringannya Bujen bisa ke Bujen, terus jaringannya Novita bisa ke Novita, jaringan saya bisa ke saya ya. Kita akan bantu bawakan produknya. Jadi Bapak Ibu yang didaftarnya pakai member reguler,
belum punya barang, jangan khawatir, jangan takut. Kita bakal bawain produk-produknya semua, dan nanti yang mempunyai acara itu hasil labanya adalah yang mengajukan. Ya, jadi kita sebagai mitra atas dan mitra samping yang membantu baru hanya sistem membantu lagi. Makanya tadi kita kenalan dulu mengapa biar enak ya, kayak Gunawan acara baru. Pokoknya semua mau bantu Gunawan boleh, tapi itu bisa hari itu menjadi hak jual hak membernya Gunawan seperti itu. Tapi nanti misalnya hari lain misalnya Bu Indra mau mengadakan acara baru di RPLW-nya, kita bantu bentuk semua. Kalau misalnya jalannya sama tim bersama-sama itu lebih enak. Jadi kita saling membantu, bisa dibantu baru-baru itu nanti akan jadi hak jualnya dan hak membernya Bu Indra. Terus misalnya siapa? Bu Ida mau mengadakan acaranya nanti dari timnya Bujen bisa bantu juga seperti itu. Yang penting ada di suatu ruangan 15 orang syaratnya minimal ya, boleh 20-30 boleh. Terus ada presentasi singkat penjelasan tentang paras itu apa, terus manfaat-manfaatnya untuk apa seperti itu, dan direkam sama di video ya, supaya kita bisa mendapatkan 2 botol paras klasik dari perusahaan. Itu elevator yang maksudnya bisa membantu untuk mengajukannya. Jadi yang tanggung jawab elevator di atas Bapak, di atas jaringan Bapak Ibu ya. Nah, tadi Gunawan ini awalnya dulu ya sebelum berbisnis, sebelum menjalankan bisnis paras, awalnya kan memang untuk pengobatan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dulu bergabungnya untuk penyembuhan penyakit seperti itu, sekarang mulai bisa menawarkan ke teman-temannya, bisa dropship dari mitra atasnya juga ya. Sebagai bukti 3 tahun berjalan, Gunawan ini sudah 2 kali ya ke Bali ya gratis. Bersama keluarga-keluarganya ini gratis dari paras. Nah, beri tepuk tangan dong. Ada satu pantun nih. Kali Sabtu makan soto babat. Aromanya enak dan gurih rasanya. Mau sehat, kaya dan bahagia, bisnis paras solusinya. Ini kita mulai belajar ya, how to sell secara offline dulu ya. Jangan lupa ya rangkum dan nanti kumpulkan di akhir acara supaya kalian biasanya ya. Materi how to sell secara offline ini akan dibawakan oleh seorang ibu rumah tangga dengan 2 anak yang sudah mendapatkan penghasilan jutaan rupiah dan sudah top rugi. Nah, saya perkenalkan Gunung Vita luar biasa, Gunung Vita luar biasa. Terima kasih Bu Jenny. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Pasti Anda ide income-nya mau. Saya coba ya. Tapi ini dikira kalau yang merangkum ya. Nih, tadi ya. Apa kabar semuanya hari ini? Apa kabar? Kita sendiri ya, kita mau sehat, kita mau kaya dan mau bahagia ya. Perkenalkan, saya Ika, saya dari Kuramalan, ibu dari seorang anak yang tadi sudah diperkenalkan sama Jenny. Nah, saat ini saya akan mengatakan materi tentang bagaimana kita cara menjual. Ya. Semua orang yang di sini ya ingin sukses, tetapi hanya sedikit yang mau bekerja keras. Semua orang ingin menjadi kaya, tapi hanya sedikit yang berada di tempat yang tepat. Apakah Bapak Ibu semua percaya bahwa kita semuanya ada di tempat yang tepat? Ya, kenapa itu? Karena kita sudah ada di situasi ya, situasi yang tepat untuk kita mendapatkan pendapatan
Nah, saat ini kan sebagaimana teman-teman lihat ya, kita sudah menyampaikan ya bagaimana cara beliau menjual secara offline ya. Nah, terus seringkali kan ada teman-teman itu ya, misalnya di grupnya BJ, di grup bisnis atau mungkin di grupnya BJP, di grupnya Bu Desi, misalnya ada, saya hari ini ada jual 3 botol, wow, aku senang gitu ya. Saya hari ini ada jual 1 botol, lalu ada yang laporan lagi, saya dapatnya 2. Oh, senang sekali ya. Nah, teman-teman itu berarti membuktikan bahwa produk kita itu diambil manfaatnya sehingga ada repeat order dan ada penjualan ya. Namun sebelum kita masuk di bagaimana cara kita menjual, kita mau tahu dulu 10 mindset dasar dalam menjual produk Paras. Nah, apa aja itu? Yang pertama, jadilah pemakai untuk bisa menjual. Apakah ada di sini yang belum pernah pakai produknya Paras? Udah ada ya, semua pakai ya. Nah ini yang pertama mindset kita adalah menjadi pemakai. Ya kan kita waktu order biasanya awal bergabung gitu, ada nggak yang bergabung langsung pengen bisnis? Ada? Ya ada ya. Kebanyakan kita awal bergabung untuk memakai untuk kesehatan kita ya, harus untuk sakit. Jadi setelah pakai kita tahu manfaatnya, lalu kita mulai menawarkan. Seperti itu, ya kan? Kalau orang lebih suka storytelling ya. Kalau kita mau kasih mami, ini saya dulu punya keluhan mungkin asam lambung, saya pakai mami ini sembuh. Oh iya, tak masalah. Jadi biasa orang yang kita ceritain gitu ya. Nah setelah itu, terus mungkin suatu saat dia butuh, lalu dia akan mulai tanya, bener tak ini ya Jadi sudah ada pertanyaan, mungkin nanti kemungkinan juga mereka akan beli ya. Nah, kemudian kita wajib menguasai tentang pengetahuan produk. Pengetahuan produk itu sangat penting ya, itu produk knowledge ya. Kita tahu dari mana. Jadi kalau kita ditanya kita mau menawarkan produk, tapi kita nggak tahu apa itu manfaatnya. Jadi para klasik itu manfaatnya apa aja, nggak bisa jawab. Nah kira-kira orang yang kita tawari mau beli nggak? Tidak ya. Terus, misalkan ada produk baru ini, ini manfaatnya apa? Nah itu nggak tahu, nggak bisa jawab. Maka orang yang mau beli juga ragu-ragu ya. Jadi menguasai tentang produk ini sangat penting. Nah, tahunya dari mana? Dari setiap pelatihan yang diadakan oleh mitra atas kita. Ini baik di WA ada ya, di Telegram ada. Kemudian ada banyak video-video yang bisa kita tonton tentang pengetahuan produk ini, manfaatnya produk seperti apa ya. Dan konten-konten itu sudah tersedia banyak sekali di jaringan kita ya. Kemudian yakin dulu baru jual. Nah, di antara ibu-ibu di sini apa ada yang belum yakin tentang manfaatnya Paras? Ya? Oh, sudah yakin semua ya. Ya, kita kan sering mengikuti webinarnya Pak Buku, juga berkali seminar ya. Kita semakin yakin bahwa memang produk kita itu sangat bermanfaat. Sudah banyak testimoni yang muncul ketika memakai produk Paras dan sembuh. Nah, ini kita yakin kan produk ini bagus. Maka kita menawarkan ke calon customer kita itu juga dengan terus semangat sehingga akan ada penjualan, gitu ya. Kemudian ini sharing dulu jual-jual kemudian. Kita kan jadi dipakai ada testimoni. Kemudian kita udah tahu produknya, kita udah yakin produknya, kan kita sharing. Ini menjadi kunci kita ya. Kalau kita kan bisnisnya itu dari ini ya, jualnya itu nggak hard selling langsung. Kamu beli ini loh, langsung ditawarkan itu malah orang akan kabur biasanya. Tapi kita pakai sharing dulu atau pakai story sharing ya,
kita pakai ini untuk penyakit ini itu kita mau konsultan, atau mungkin kalau nggak punya testimoni pribadi kita bisa pakai testimoni rekan-rekan kita banyak sekali ya. Misalkan kita ketemu di sekolah, ada anak yang sakit, kita bisa asal ini anaknya kena asal juga. Terus pakai itu beberapa ini sembuh. Jadi jangan keluar masuk rumah sakit lagi setelah pakai karantina. Bisa dimulai dengan cerita seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau yang kita ceritain itu mulai tertarik, maka akan ada penjualan berikutnya ya. Lalu, nah semakin banyak penawaran, semakin banyak peluang beli. Nah ini kita biasa sebut dengan hukum Pareto. Siapa yang cuma menawarkan satu kali, terus menyerah kalau ditolak. Nah ini ya, kita berarti semakin banyak kita berbicara kepada orang, berpresentasi, maka peluang kita mendapatkan pembeli itu juga semakin banyak. Untuk Pareto ini jadi 10 banding 1 ya. Kita menawarkan ke 10 orang, kita akan kemungkinan rupiah pembeli 1. Kalau cuma 1 kurang ya. Jadi saya harus nambah berapa ya? 20 dapat 2. Itu seterusnya ya. Jadi semakin banyak akan semakin banyak pula peluang kita untuk mendapatkan pembeli. Nah, kita harus mengerti hukum ini supaya kita memperbanyak mencari orang. Banyak kan ya? Nah, kemudian motivasi menjual kita bukan hanya mencari untung. Pasti ya, memang pertamanya pasti untuk mencari keuntungan ya kita ya. Tetapi kita lebih ke motivasi awalnya yaitu menawarkan manfaat ya. Manfaatnya produk kita ini kan memang luar biasa, sangat bagus ya. Bisa dipakai dari bayi hingga manula ya, tak terbatas. Jadi ini memungkinkan kita untuk mendapatkan customer ini lebih banyak ya. Kita bisa menawarkannya ke siapapun ya. Nah, lalu yang ketujuh, kita tidak memilih pembeli. Apa ininya? Biasanya kan mungkin ya, kalau kita mau menawarin orang, ini tidak dilihat dulu ya. Maksudnya kalau mungkin ada orang sakit atau kira-kira orang membutuhkan transaksi. Tapi pikirannya Bapak Ibu ada yang bilang maka ini nggak mampu beli dengan penghasilannya pas-pasan. Nah itu kita hindari ya, karena mungkin ada lagi yang orang itu kaya-kaya, kalau tak tawari bagus nggak mau, karena mereka mungkin akan lebih memilih pergi ke dokter yang atau ke rumah sakit, itu ya. Nah ini kita mau hilangkan pikiran-pikiran negatif itu supaya kita ini ya tidak memilih-milih ya, karena kita tidak pernah tahu siapa yang potensial akan membeli ya. Karena kita nggak tahu kan meskipun dia orang yang berpeluang, kemungkinan besar dia ke rumah sakit itu juga bisa, dokter yang bagus juga bisa. Tetapi kalau dia kita yakin penawarinya itu nggak ada salahnya ya, kemungkinan juga dia akan kok ini coba sih, ini kan nggak bingung tanpa melalui pencernaan, mungkin ada lebih sehat buat saya, gitu ya. Jadi kita tidak mindsetnya tidak memilih pembeli ya. Nah lalu kalau belum bisa menjual yang produk mahal, mulailah dengan produk yang murah ya. Kita kan produknya sangat banyak, dari 35.000 sampai 350.000. Mungkin orangnya cuma 5.000 atau bisa tuh kalau kita tawari produk yang mahal, orang klasik mungkin kan nggak mau ya, karena terlalu mahal kan tawari beli yang kecil-kecil, karena yang kecil itu seperti masker on itu juga kan kandungan besar sudah macam tanaman. Nah itu sudah sangat bagus ya, sudah banyak yang tolong pakai masker on ini untuk sakit kepala, nyeri itu cepat banget pakai on. Terus pakai yang kecil lagi di atas 9 itu tidak bagus. Rekan kita di YouTube itu beliau jual masker on itu sekali di sana ya.
Waktu pertama-tama itu satu hari itu bisa 50 ton. Itu semua skala on aja ya. Nah, kemudian ditolak bukan alasan untuk berhenti menjual. Sudah pernah ada yang menawarkan ditolak. Oh, nah rata-rata ya saya ya hampir rata-rata begitu. Nah itu wajar ya Bapak Ibu. Tapi itu bukan menjadi alasan kita untuk kayaknya ini. Poin yang kelima ya, hukum Pareto. Berarti kira kurang penambah yang ditawarkan ya, kita kurang mencari lagi. Gak apa, kalau satu kali ditolak nggak masalah ya. Kita mau carilah lagi ke orang berikutnya seperti itu ya. Nah, karena kita yakin ya produk kita itu sangat bagus gitu. Nah, yang terakhir harus mengerti teori funding. Nah, ini calon pembeli itu kan membutuhkan tahapan atau proses ya sebelum beli ya. Jadi kan mereka butuh informasi produknya seperti apa. Nah, lalu pelanggan kita ini kan berjualan produk kesehatan, ya kan? Nah, produk kesehatan ini berarti kita membutuhkan empati yang lebih besar, kemudian perhatian, kasih sayang seperti itu ya. Jadi membangun kepercayaan dulu kepada calon pembeli. Nah, jadi kita harus lebih peka kepada mereka ya. Apa kebutuhannya kita dengar. Misalkan ada keluhan, misalkan kepala terus-menerus, di belakang leher. Kita mau dengarkan dulu keluhannya apa, lalu kita menawarkan. Cobalah pakai ini. Nah, itu kan ada tahapannya ya. Nah, kemudian setelah calon pembeli itu menjadi pembeli dan pembeli menjadi pelanggan, tetap kita jadi tujuan utamanya kalau sudah pembeli jadi pelanggan kita, tujuan utamanya jadi apa? Member, betul sekali. Nah, setelah jadi member maka kita akan mengajarkan hal yang sama dan kita berharap setiap member itu masuk di sistem kita ya, di jaringan kita ini dan belajar bersama-sama ya. Nah, itu yang disebut teori funneling. Nah, sudah ngerti ya, 10 mindset dasar ini harus kita miliki ya Bapak Ibu supaya kita bisa melakukan penjualan ya. Nah, kita sudah punya mindsetnya. Nah, lalu bagaimana cara? Jadi yang pertama ya, saya tentang offline ya, seperti Bu Nawang tadi, offline. Kira-kira ada yang tahu nggak selain mindset tadi, selain produk knowledge, apa yang diperlukan kita supaya bisa menjual? Siapa yang akan kita temui? Ya tahu? Yang pertama tadi kita harus punyai daftar nama. Nah, yang lalu yang ikut webinar siapa ya tentang daftar nama? Saya yakin ini banyak yang ikut ya. Nah, yang lalu sudah dibahas. Kenapa daftar nama ini penting? Karena daftar nama ini adalah nyawa di bisnis kelas ini. Kenapa seperti itu? Karena dengan daftar nama kita bisa melakukan to-do list. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Kita kan sudah punya daftar nama, ya. Hari pertama saya mau ke rumahnya Ibu Ani. Saya mau presentasi dengan dia. Apakah dia ini sehat? Pakai paras, gitu ya. Nah, ini terus daftar nama diperoleh dari mana saja? Ada yang ingat? Yang pertama yaitu keluarga. Nah, yang pertama keluarga. Ini daftar nama yang paling penting. Jadi sebelum jauh kita melangkah ke
sekeliling kita ada yang utama yaitu keluarga. Siapa aja ada mungkin rumah, ada mungkin buku, ya ada banyak nama ya, mungkin kita juga punya grup-grup keluarga. Kan banyak yang mulai ditulis, mulai catat siapa yang akan saya perkenalkan ya. Kemudian visualnya teman, kenalan atau tetangga ya. Nah ini sudah ya. Sekarang kita punya grup-grup ya. Ada grup SMA mungkin, ada grup sekolah, ada grup orang tua murid, ada grup perumahan ya, seperti itu ya. Nah, yang ketiga orang yang tidak dikenal, itu kan sudah dijelaskan ya oleh katanya. Orang yang tidak kenal ini kita bisa temui di mana saja. Misalkan kita sedang menunggu antrian di bank atau kita menunggu naik kendaraan sendiri ya, atau mungkin antar sekolah sekolah, itu banyak sekali data nama yang bisa kita gali. Jadi data nama ini sebenarnya bisa habis. Jadi kita harus menambah terus pertemanan kita ya. Nah kemudian setelah kita punya data nama, bagaimana kita mau mulai menjual? Yang pertama menjalin hubungan. Kita menjalin relasi ya. Menjalin hubungan ini kita lakukan bagaimana? Kita tadi kan sudah punya data nama ya. Atau mungkin yang pertama aja keluarga kita sendiri, kita sudah punya data namanya. Caranya menjalin hubungannya ya itu menyapa ya, menjalin silaturahmi atau mungkin penantikan. Kita lihat mungkin di story WA, ada dia lewat sedang pasang satu sungkan dia lagi apa, jadi kita mulai menyapa ya, halo apa kabar, misalkan lama nggak ketemu. Nah kita boleh menjalin relasi dari situ ya. Menjalin hubungan ini penting karena kalau kita sebagai orang kalau langsung ujung-ujung nggak pernah telepon, nggak pernah WA, nggak pernah menyapa, orang menawarkan, pasti akan yang di karisi ya, ini kok nggak pernah nyapa-nyapa, tahu-tahu nawarin program. Nah ini masih dari orang seperti ini. Makanya kita yang pertama yaitu perlu kita menjalin hubungan atau silaturahmi itu ya. Lalu membuat janji ya. Setelah kita kan punya ya dari pertamanya ya, lalu kita udah tahu kan Indonesia hari ini saya mengunjungi Bu Ani ya. Ini aku setelah nyapa kan, itu udah nyapa ya. Di sini kan ketahuan nih Bu Ani ini ternyata punya keluhan mungkin lemah gitu ya. Silakan nih. Kenapa? Saya sedang di rumah sakit ini, gitu kan? Jadi yang tadi, jadi saya mau periksa. Boleh nggak kira-kira aku ke rumahku? Ini loh, aku punya produk bagus. Aku mau kasih tahu kamu. Siapa tahu nanti setelah pakai minyak ini dibalut-balut aku jadi sembuh. Silakan ke rumah. Yang pertama kita sudah menjalin hubungan, lalu membuat janji ketemuan untuk ke rumahnya. Jadi nggak langsung menawarkan produk ya, kita baru dulu, gitu ya. Nah, buat janji seperti ya. Lalu, nah, aku baru kepekaan. Tadi kan udah buat janji. Kepekaan ini penting ya. Kita mulai peka, misalkan di keluarga kita sendiri, sepupu kita, sepupu itu kok jadi adanya sakit apa, stroke, kasihan ya, gitu kan? Mulai peka, ini mulai peka. Coba sih saya mau ke sana ya, tadi langsung membuat janji, langsung kita jemput ke rumahnya, mau nggak coba dibantuin? Itu kan kita mulai peka ya, mungkin
orang tua yang bisa ke sekolah maka sebut. Nah, kita bisa peka juga di sana. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Misalnya anaknya ternyata sering pilek, sering nggak masuk, ini kan kasihan ya. Anak sekolah kalau nggak masuk, pasti kan nggak belajar. Jadi kita mulai peka, kenapa kok sering nggak masuk? Atau mungkin ada alergi. Nah, itu kita mulai masuk pelan-pelan kan. Menceritakan mungkin ini anakku juga sering pilek. Bisa pakai ini minyak panas ini ternyata terus sekarang setelah pakai ini sudah jangan tidak pernah pilek gitu ya. Nah, kita langsung berbicara. Dia akan tanya, ini apa sih itu? Dari apa? Gitu ya. Saya akan ada terus tanya-tanya seperti itu. Nah, kalau kita sudah menguasai programnya, terus kita juga sudah sering ikut webinar kan kita udah yakin ini ya beneran ini. Ini memang sangat bagus sekali. Nah, lalu kita coba dulu deh. Mungkin awal-awal dia mungkin nggak membeli, nggak masalah ya. Kita kasih unit. Diri kita dengan membersihkan sebagian besar kita di sini kan membuat itu karena ada keluhan ya dan pasti sudah sembuh saat ini kan tidak tahu apa jadi kita memposisikan diri dengan cerita dengan testimoni kita itu iya saya dulu itu sakit pinggang kalau ini sakit pinggang sekali di sini itu saya pakai produk ini saya cuma pakai yang begitu loh digosok-gosok aja ini bisa sembuh. Nah itu kita memposisikan diri kita dulu seperti itu ya. Nah itu akan menarik ya perhatian mereka supaya mereka mungkin ada kemungkinan juga untuk membeli produk kita. Nah lalu yang penting lagi kita harus punya kan tadi sudah ya senjata kita yang paling utama yaitu brosur. Ayo, kayak brosur. Brosur ini penting, meskipun cuma kertas tapi penting kenapa? Karena kalau kita mau, tadi kan sudah ketemu terus bercerita, tapi kita nggak tahu apa-apa. Kadang kan jadi aneh ya kita mau nawarin sesuatu, tapi kan kita nggak bawa. Jadi brosur ini loh, produk seperti ini. Nah, ini manfaatnya gitu ya. Misalkan ada lagi kita mesti bawa brosur misalkan ini loh bu produk ini tidak ada dari tanda kalau kita punya senjatanya ya baik itu brosur maupun produk itu kan gampang ya kita melakukan promosi atau presentasi ya. Nah lalu brosur ini bisa kita bagikan juga mungkin waktu kita lagi ambil juga kita mau kasih ibu sama ini saya ada beberapa kesehatan. Nih, dari Jova. Mau kan info dari itu ya. Nanti kalau ibu sudah tanya ini ada ya di bawah saya itu ya atau kita jalan-jalan pagi kita mau sebutas mana biasanya ada ketemu orang kita mau menyapa dulu ya jadi pokoknya ini senyum ya senyum kita mau menyapa orang lalu dibagikan ya jangan cuma tapi ini lah pasti biasanya dibuang gitu kan kita sering ya misalnya di Indonesia lalu naik motor itu ada ini ya dibiarkan lalu aja. Nah kalau kita ngomong dulu mau nggak saya kasih brosur ini kalau ya kan dan manfaatnya gitu ya mungkin mereka akan simpan nih siapa tahu nanti saya gitu ya
Lalu berbagi kebaikan dengan memberi kado atau parcel ya. Kalau mungkin kita lagi ada saudara atau keluarga kita yang melahirkan, biasanya dikasih pampers, mungkin baju atau apa gitu ya. Kita mau menggunakan produknya Faros ini kan ada banyak ya. Nah, ini mau yang kecil, misalkan maunya ada telur ini. Nah, kita bisa masukkan ini, ditambahkan di kado kita yang itu ya. Si karena kan buat kado ya. Dicoba sama beliau ini. Ternyata kok ini enak ya, ini apa ini ya? Minyak telur kok lain ya dari minyak telur biasanya yang ada di pasaran. Nah, itu lalu dia mulai tanya, Bu, ini tadi kita boleh menjelaskan di situ ada kemungkinan juga untuk nanti ada transaksi ya. Kemudian parcel kita mulai lakukan ini ya, mungkin lebaran atau Natal ya, event seperti itu. Kalau biasanya parcelnya kue-kue, nah yuk mulai dicoba parcelnya produknya Faros, ya kan? Keren loh. Itu kan banyak ya produknya. Jadi bisa kita mau pakai itu senang nanti dikasih ya dari situ. Pokoknya kalau sudah dikasih dipakai, kalau manfaatnya enak ya, pasti akan terjadi transaksi ya. Nah, yang terakhir ya sekarang lagi ini ya, paling banyak mendapatkan customer baru adalah punya balon-balon gratis. Seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Bu Nawang ya, balon-balon gratis ini menjadi sarana kita untuk memperkenalkan Faros ini ke semua orang ya. Kita ada program dari perusahaan untuk balon-balon gratis. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Pertemuannya bisa dimulai dari keluarga, mungkin ada keluarga ada acara, bisa setiap bulan ada acara, 12 kali kita bisa masuk dari sana. Kemudian di PKK atau BAWIS ya, seperti itu. Kita mau izin dulu, boleh nggak kalau saya mau ini memperkenalkan minyak Faros ke kelompok dari sini. Kalau saya berizin, kita langsung bisa melakukan presentasinya cukup singkat, hanya 5 menit tentang produknya seperti apa, cara pakainya seperti apa, selesai lalu masuk balon-balon. Setelah balon-balon itu biasanya terasa kan, kok enak ya ternyata di balon itu ada. Ini produknya apa, ada yang kurang nggak? Ini paling sering dituju yang produk kecil itu loh. Yang orang apa itu paling sering cepat lakunya dari situ. Nah, ini kan Ibu semua punya komunitas kan ya. PKK mungkin pasti ada, BAWIS pasti ada, nah grup mungkin belum senang. Kalau yang ada di pemerintahan mungkin di Pemkab atau Pemkop itu bisa juga dimasukin ya untuk balon-balon gratis. Nah ini sangat penting sekali supaya kita semakin memperkenalkan minyak Faros ini kepada semua orang ya, karena kita tidak memilih siapa yang mau kita sasar jadi pembeli ya. Tetapi yang penting mereka tahu dulu manfaat minyak Faros itu seperti apa ya. Waktu lalu saya juga beli dulu di tempatnya dulu. Awal-awal itu mahal ya, itu. Ini cukup mahal. Sebenarnya setelah beli itu ternyata ya, yang beli cukup banyak. Nah, ini ya kita bisa melakukan jual secara offline ini melalui tahap-tahap yang tadi sudah saya sampaikan ya.
Nah, jangan ragu-ragu, yang tadi kita udah yakin produk kita itu bagus. Makanya kita mau menceritakannya kepada semua orang. Nah, setiap orang diberikan waktu dan peluang yang sama ya, tergantung bagaimana kita cerdas menggunakannya. Kita semua punya kesempatan ya, kita semua sudah punya tadi senjatanya, pengetahuan produknya sudah ada, produknya sudah banyak. Kalau kita tidak punya produk, kita bisa dropship kepada mitra atas kita ya. Kita menggunakan setiap peluang-peluang itu supaya kita bisa memperkenalkan Faras dan kita bisa melakukan penjualan, omset kita naik, jaringan kita juga bertumbuh. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya berharap, saya berdoa semuanya setelah ikut pelatihan siang ini omsetnya naik. Saya kembalikan kepada terima kasih Bu Neta yang luar biasa ya ilmunya ya. Tadi dapat nggak sesuatu? Dapat ya. Nah, saya kasih rangkuman kembali ya. Untuk bisa menjual produk Faras itu kita yang paling utama adalah punya mindset yang bagus. Jadi Bapak Ibu di sini jangan pernah mindset saya nggak bisa jualan. Saya nggak tahu caranya jualan. Jangan ada kata-kata seperti itu lagi. Mulai siang ini, ubah mindset Anda. Saya bisa jual. Saya tahu produk ini bagus. Saya ingin memberikan kabar baik kepada orang lain supaya orang lain bisa sehat juga. Seperti itu ya mindsetnya ya. Tanamkan positif di pikiran Bapak Ibu supaya untuk menjual itu kita nggak ada keraguan lagi. Misalnya ditanya bagus sapinya ini, Bapak Ibu bisa jawab bagus dong gitu ya. Dan kalau kayak gitu itu orang nggak tertarik, nggak malas aku beli Bapak Ibu. Jadi mindset yang positif itu sangat-sangat menentukan keberhasilan kita juga. Nah, berikutnya daftar nama tadi ya. Bapak Ibu jangan lupa tulis semua daftar nama di kontak Bapak Ibu itu, kontak HP, supaya bisa tahu di studinya. Harus prospek ke siapa, follow up ke siapa, seperti ya. Dan tentunya perlu menjalin relasi seperti yang diinfokan oleh Novita tadi. Jadi jangan cukup tiba-tiba teman SMA dihubungi langsung jualan kayak gitu kan pasti banyak yang ditolak seperti itu. Tapi kita perlu misalnya satu minggu kemudian baru kita nawar-nawarin itu boleh. Jangan begitu WA sudah lama nggak hubungan langsung WA jualan itu pasti blokir. Ya. Terus kemudian berikutnya jangan lupa bawa alat terang. Jadi apa brosur, terus produk-produk yang kecil itu kalau bisa ditaruh di sana. Jadi suatu waktu kalian antri di ATM, di bank, terus di misalnya makan sudah bisa bawa bagi brosurnya. Terus kalau ada orang yang mau beli, Bapak Ibu langsung dapat penjualan langsung di sana. Saya kasih contoh ya, waktu saya liburan minggu lalu di Jogja, saya ini punya mindset seperti ini. Kalau saya di Jogja pasti ada yang beli Gojek. Saya bilang, jadi saya sengaja bawa Faras nasi sama logonya terus beberapa produk. Saya punya mindset seperti itu. Gitu. Jadi vibrasi saya masuk ke otak saya bawa. Terus waktu yang ikut dari starter tanggal 28 Oktober kemarin waktu itu ya, saya jadi pembicara. Dan di saat itu juga ada orang yang minta di Gojek, padahal nggak kenal. Saya mau pesan Faras langsung Faras nasi kemudian alamat langsung dibantu saat itu juga. Jadi itulah mengapa saya infokan pada Bapak Ibu mindset itu karena akan membawa vibrasi yang sangat positif. Kemudian tadi diingatkan juga jangan lupa berbagi. Walaupun misalnya kado, parcel ataupun nanti Bapak Ibu ketika sudah banyak penjualannya, ingatlah berbagi kepada orang tua, anak, keluarga, atau mungkin panti asuhan, yayasan seperti itu ya. Karena bisnis yang kalau mau sukses, bisnis kita ini harus berdampak dan menjadi berkat buat orang lain.
ketika tangan kanan kita memberi, jangan sampai kayak istilahnya pamer-pamerkan itu biar Tuhan saja yang melihat ya begitu. Maka nanti istilahnya kayak marketing langit kayak kemarin ya bisa balon gratis dapat satu member baru ya mungkin kita ngeluarin ada 3 botol ya balonnya, tapi terus itu bisa menjadi semangat baru. Terus malam-malam karena kita sedang mengadakan kegiatan sosial, malamnya dapat orderan sendiri, itu namanya marketing langit Bapak Ibu. Dengan kita berbagi kasih kepada orang lain, kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kemudian jangan lupa manfaatkan balon gratis ini ya, mumpung ada disponsori oleh perusahaan. Infokan sebelum sebelum membuat balon gratis, infokan ke mitra atasannya. Saya ya bulan Agustus, waktu balon gratis di Universitas Merdeka kenalan itu bisa jual klasik 8 terus member 1 sampai 1 poin loh. Jadi manfaatkan benar-benar mumpung difasilitasi oleh perusahaan. Jadi Bapak Ibu tidak mengeluarkan minyak sendiri, tinggal hubungi mitra apa saja. Mungkin kalau misalnya nanti di ATW, Bapak Ibu tinggal sediain aqua gelas, sesuai kecil yang 2000-an itu loh, buat menjamu mereka seperti itu. Nah, berikutnya kita sebelum memulai belajar lagi tentang online, ini ya. Saya minta tolong bantuannya Mbak. Berdiri dulu ya biar semangat lagi. Baca video. Terus tadi ada video cuman nggak bisa. Videonya juga nggak bisa keputar. Diam aja tahu. Bisa screen kan? Di HP-nya tidak ini ada. Video ada video profile sama video testimoni, terus lagu sama video. Begitu dong. Kondisi Semuanya. Kita berikan sambutan pada kita semua. Kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Kita semua luar biasa. Dari sini bukan. Masih semangat semua teman-teman? Nah, tadi kan sudah penjelasan tentang how to sell secara offline ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita perlu mempelajari how to sell secara online. Nah,
dengan 3 anak yang sudah mendapatkan penghasilan puluhan hingga ratusan juta dan sebulan itu bisa jual 300 botol plastik hanya dengan cara online di rumah saja. Ada yang mau nggak seperti itu? Oke. Sekarang kita akan mulai belajar dan akan saya tampilkan pembicara kita yang kedua, seorang ibu rumah tangga yang sudah mendapatkan 2 mobil di Palas. Bu Jen Pristina, luar biasa, luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi. Semangat ya. Jadi kita ini aja. Pagi, gitu ya, supaya semangat. Semangat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Ya, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong sehat, kaya, bahagia, itu berarti ngalir semua. Ini bapaknya nggak ada di sini, ibu. Iya, Bapak Ibu, tadi pada waktu mendengarkan materi autism yang pertama offline, ada yang terpikir sesuatu yang negatif kan? Jadi maksudnya udah bisa. Apa kendala yang dihadapi selama ini di lapangan? Ayo, angkat tangan silakan. Kali Ibu bisa berdiri. Ya. Misalnya saya ini ngumpulin orang-orang gitu ya. Ini ngumpulin orang-orang ya. Ngumpulin orang-orang buat ngajar. Terus sekarang sudah saya akan tahu. Nah itu untuk Ibu tinggal di di mana tuh ya? Ya udah. Tapi kalau ini kan rata-rata ya enak. Kalau itu yang itu kan belum ada kita. Oke. Ya, terima kasih. Bisa betul, iya. Kalau misalnya seperti itu ya, memang saya sarankan cari rekan kerja dulu. Jadi Ibu bisa presentasi 1 lawan 1 ini, terus mengundang ke pertemuan. Nah, jadi ke situ dulu. Karena kalau ngumpulin, pasti butuh 2 orang. Tapi saya pernah sih ngadain di PKK tempat saya yang sendiri ya, kasih itu memang saya presentasi sendiri, jadi sudah ada PKK, kemudian saya izin untuk mengisi untuk kegiatan. Bisa. Asal cara presentasi. Yang punya kesulitan dalam menjual, boleh, supaya maksudnya yang dibahas itu tepat, ya kan? Kalau masalahnya nggak cocok sama yang kita sampaikan, juga akhirnya tetap nggak jelas. Ada kendala selama ini dalam menjual, ada yang belum pernah jual 1 produk pun, belum pernah jual 1 pun, ada yang belum pernah jual 1 pun. Jadi bisa ya. Ya harus sama. Oke, siap. Kita tapi ada rekaman ulang. Ada. Ya, jadi kita sering bikin, kemudian kita ditaruh YouTube. Jadi bisa dinikmati yang sinyalnya sulit. Nah, makanya kita ngadain offline lagi supaya bisa diatasi masalahnya, ya kan? Offline. Kita berjualan bisa offline, bisa online. Jadi kalau offline, ya memang mungkin one-on-one, datang ke pertemuan, biasanya saran seperti itu ada kan gitu. Ada lagi yang ada kendala di lapangan? Nah, ya, silakan Bu. Lebih sering kalau jualan itu lebih senang kalau kita bisa langsung. Kalau biasanya saya suka jualan langsung. Karena memang harus orangnya langsung beli. Banyak kan gitu. Beberapa hari waktu itu saya itu lagi program. Karena sudah beli tester dipakai perjalanan dan waktu itu rumah saya bukan scan atau parascan. Sementara di waktu menurut saya itu aku perjalanan belum butuh aku scan di jalan.
terus langsung dicoba dan gitu. Terus langsung beli yang langsung kontrol itu. Jadi beli Parascare hot ya, jadi langsung dipakai. Waktu itu memang saya langsung bilang waktu selesai waktu itu saya itu belum gitu. Saat ini saya dalam posisi sakit darah tinggi dan nanti testimoni ketawari Pak sama tahu nyoba produk itu vaksin. Oh iya, terima kasih Pak hadiahnya. Aku sekarang lagi direkam di ada 3 yang lagi dijalani. Aku butuh rekam sama terapi mereka. Terus saya kasih kan 8 menit. Pak, segini mudahnya lo pakai minyak paras, kan tak pernah pakai. Tapi sampai sekarang tidak dijawab. Oke, nggak ada. Tapi kalau saya jualan langsung saya praktekkan itu biasa aja. Lebih sering closing. Jadi saya itu kesulitan kalau jual kita tidak praktek langsung. Oke. Ya. Berarti kekuatannya balon gratis itu membuat sangat orang rasain, ya kan? Terus pada waktu ini yang kemarin kita ngadain di Sarina itu lagi. Waktu itu yang datang cuma sekitar 5 orang ya. Apa perlu 15? Saya pikir sia-sia ya. Dan pada bukti petugasnya lebih banyak daripada yang lain. Tapi ternyata nggak ada yang lihat. Waktu itu tidak ada pembelian satu produk. Setelah dibalur, ibunya merasa enak, anaknya merasa enak, nyaman, datang ke peluang bisnis saya. Di presentasi closing, klasik sama member. Begitu member, ada pertemuan nanti asal aku bangun. Jadi nggak ada yang sia-sia ya. Jadi ketika kita memperkenalkan, oke, ada yang nggak beli itu biasa, kan? Tadi itu berjalan 10 ditawarin akan ada 2 yang beli. Tapi kalau balon gratis itu angkanya meningkat drastis. Saya waktu bantu di Jakarta Pak Willy itu cuma 5 orang, 4 kalau salah ya. Karena waktu itu mestinya 8 atau 15, saya cuma kasih contoh. Jadi saya itu tidak pernah menjanjikan saya presentasi closing itu kemurahan Tuhan. Saya begitu. Nanti kita bisa di depan kita ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Nah, pada waktu balon gratis di Jakarta itu setelah presentasi yang sangat berminat satu, yang lainnya kayak gimana gitu ya. Kemudian begitu balon ini semua persentasenya sama ini. Begitu sudah yang berminat bisa merasa ujiannya itu loh. Jadi sangat luar biasa sekali ketika kita mengadakan acara balon gratis ataupun seminar kesehatan yang kita ada balon gratis. Setelah itu baru kita bawa ke seminar peluang bisnis. Itu kekuatannya luar biasa. Ya, jika sudah nyentuhnya, kalau Anda tidak punya data aja 1 lawan 1 ada. WA ada yang sakit, kemudian kita izin ke rumahnya, kita bantu terapi ya Bu, kemudian saya terapis penyebab tradisional. Gitu ya. Kemudian kita izin balurin. Setelah kita balurin, orangnya merasa seperti apa ya sudah. Yang dapat mobil, yang dapat mobil di Surabaya itu gitu. Dia pokoknya dia datang, dia balurin pulang. Nanti profitnya berbicara orangnya jadi ingin tahu, orangnya dulu. Nggak pakai maksa, cuma balurin. Kalau ya udah itu pelayanan masih, tapi sosial, bisa tidak. Kalau kita punya mindset bahwa kita itu mau menolong orang, bukan menjualnya dia, menjual itu seakan-akan kita pakai, ya kan? Jadi bikin kita grogi. Tapi kalau kita itu membalur. Kalau nggak mau sentuh ya udah, kasih dengan roll atau apa, caranya kita kasih tahu. Niatnya ini berbicara dengan sangat jelas. Tapi jangan lupa presentasi. Kalau ada yang presentasi, nggak bisa. Jadi kalau cuma dikasih nggak menarik. Terus cuma dikasih, harus ada kata-kata yang bisa.
Ngerti ya, kira-kira gitu ya. Sederhana sekali ya, offline yang sampai dulu ya. Oke. Sekarang saya masuk mengenai how to sell online. Kenapa orang kok sekarang pindah ke jualan online? Kenapa kira-kira? Kenapa? Orang jualan online. Apa? Sudah zamannya. Siapa yang nggak ada WA di HP-nya? Siapa yang tidak bersosmed? Ya, memang banyak sekali ya bersosmed. Jadi, kenapa orang jualan online? Karena kita bisa jangkau, bukan hanya di kota kita, tapi bisa ke Sumatera sampai Papua. Saya dari Sumatera sampai Papua itu ada semua. Sampai luar negeri pun ada. Itulah kekuatan penjualan online. Karena itu kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar, sayang 200 juta jiwa di Indonesia ya, 240 kita cuma uplok-uplok bisa kita. Jadi sambil jalan offline, apalagi yang kedua, kenapa kita berjualan online? Efisien, ya, bisa dibilang, itu yang lebih murah. Kita bisa kok jualan offline itu juga bisa, tapi pasar, jejer-jejer itu dengan apa ya? Namanya yang satu-satu yang di jejer-jejer itu ya. Nah, yang di apa? Misalnya ada acara itu, benar-benar bisa, atau masak spaghetti itu juga bisa juga. Tetapi mengapa kita enak sekali jualan online? Lebih murah ya. Saya soalnya dulu kan kerja macam-macam. Saya dulu juga ada proses sama banyak gitu ya waktu untuk les komputer saya sekolah tes komputer ya. Jadi juga memasak seperti itu. Bikin bisnis itu masih itu ya. Keluar modal, apa mendatangkan orang gitu ya. Jadi lalu lintas kita itu makin banyak, yaitu persentasenya makin tinggi ya, dosennya makin tinggi. Nah, kalau online itu cepat, gitu. Ya, jadi minggu depan kita ada pelatihan juga untuk FBX. Kita juga belajar bagaimana mendatangkan traffic dengan cepat dan banyak. Nah, kalau di Facebook, di WA, bisa juga menjalankan dengan mobile. Nah, hari ini saya ajar ya. Online itu juga menolong ketika pandemi ini kita nggak bisa muka. Orang yang kerja sampai Jumat, kesempatannya sedikit sekali untuk bisa berjualan offline. Tapi kalau online, istirahat, sebentar kita bisa bertatus, ngobrol, kan bisa. Itulah kekuatannya online, ya. Nah, kenapa tetap belajar jualan? Karena kita belajar bisnis juga ya. Karena cara sukses kita adalah jual produknya. Jadi tetap harus ada penjual. Tetapi yang saya ajarkan itu adalah selalu soft selling. Soft selling itu menjual dengan halus. Jadi nggak langsung ketemu orang. Ya apa pernah ya di dalam sales gitu ya di mall gitu. Beli bu. Ini bu, maksud kita tuh cenderung kalau begitu ini ya. Jajan enak-enak di stok kemudian maksudnya kita jual. Itu hak saya. Saya tuh nggak tahu kebutuhannya kita apa. Ditawari mobil, saya butuhnya makan kok saya gitu. Nggak cocok gitu. Nah kalau software itu rata-rata kita mainnya pakai prospektif, mengetahui kebutuhan orang yang bisa dipenuhi dengan produk paras. Gitu. Jadi nggak hard selling. Kenapa orang karena dia nggak butuh ditawari. Harus dikondisikan dulu dia butuh gitu loh. Kan produk paras ini bisa dijual dari sampai lalu lah. Jadi sebenarnya kondisinya pasti butuh, cuma sampai orang itu mengutarakan kebutuhannya, nah itu butuh waktu. Nah setidaknya kalau misalnya kita nggak tahu pun kita sudah jalin persahabatan dulu ketika kita menawarkan itu sudah dengan halus. Jadi tetap kita belajar jualan tapi halus. Caranya dengan bercerita. Ada yang bisa bawa cerita.
Saya nggak nawarin kamu kok, saya cuma cerita. Bagi informasi. Kenapa harus menolak? Oh, saya cuma cerita kok. Cerita contohnya apa? Misalnya, saya pada waktu ini apa namanya, kemarin saya kasih contoh yang di ya. Saya kan selalu bikin materi banyak sekali ya di situ. Misalnya saya ke salon, kemudian saya ngobrol-ngobrol sama tukang salonnya, kemudian saya itu cerita. Ya di tempat-tempat ya, Bu ngomong apa dia, kemudian saya cerita. Anak saya loh kemarin demam, yang besar itu. Kemudian saya gosokin panas, itu 40 menit. Nggak pakai ini ya, nggak pakai obat cepat sekali, sembuh udah balik gitu demamnya. Oh iya, apa itu? Oh cuma cerita. Belum, saya pengen ini. Kecuali saya bilang, saya jualan ini, kamu mau ini nggak beli ya, itu hak saya. Tapi kalau kita cuma cerita, siapa yang nolak gitu loh. Jadi nggak usah, nggak usah tak bilang, cuma cerita. Dia tanya, kalau nggak tertarik, ya udah. Gitu aja. Berapa kali saya dicuekin ketika saya banyak kali, tapi yang saya ceritakan berhasilnya 50% sampai 50% ya. Nanti skill Anda bercerita makin naik, makin banyak kok penjualan sesuatu. Nah, mirip offline, kita berjualan dengan metode cerita, testimoni. Jadi jangan upload begini ya, apalagi Facebook gitu ya, itu kan sosial media buat anak berteman. Jadi Anda jangan upload ready, roll on hot 45.000 itu harga. Kita cerita kemarin saya posting sekali ya, kemudian saya cerita pakai roll on hot ini, kemudian sebentar enakan. Biasanya kalau foto produk mereka bilang suka mulai ada dong foto selfie sambil bawa roll on board gitu caranya ya. Cerita itu caranya. Jadi jangan hard selling, itulah yang kita ajarkan di sosmed ya. Jadi metodenya cerita, metodenya testimoni. Nah nanti testimoni pribadi ada diseling dengan testimoninya orang lain. Mulailah upload sedikit-sedikit. Ketika Anda upload testimoni orang lain, itu tidak banyak like-nya. Kalau testimoninya sendiri lebih banyak like. Kenapa orang lebih percaya Anda, lebih benar Anda? Karena itulah bisnis jaringan ini sangat bisa luar biasa. Meskipun di Malang, agen saya 50, semuanya tetap bisa jualan. Kenapa? Karena teman Anda lebih mau Anda daripada saya. Saya sudah pintar loh ngomongnya. Tapi mereka lebih mau percaya Anda daripada saya. Sehingga semua punya pasarnya sendiri. Oh, jejer-jejer. Atau panas buahnya. Kita ada ini yang kayak apa, saling apa. Tidak ada, macam-macam ada sendiri gitu loh. Ya. Jadi metode cerita. Kalau di sosmed ya, di Facebook ya, kalau kita akses jangan dapat interaksi. Upload ini ya, hak selling, jual cancel, jual ini, jual itu. Tidak bisa, tidak akan dapat interaksi. Yang dapat interaksi adalah satu-satu apa, gitu ya. Nah, ada banyak platform jualan online. Ada WA, Facebook, IG, TikTok, FB Marketplace ya, kemudian Marketplace yang spesial, offline makanan dan sebagainya. Tapi hari ini saya nggak ngajarin sama. Jadi kita hanya belajar dua, WA sama Facebook. IG sama TikTok nanti ada pakainya berbeda. Kemudian FB Marketplace kita sudah pernah ada ini. Kemudian Marketplace TikTok ini ada juga. Dalam bulan ini semuanya tentang wholesale. Bagaimana cara menjual kita ajari ini semua. Jadi Anda semua nanti bisa ya, tapi mungkin nggak bisa. Nah, berjualan di Facebook yang pertama sudah punya akun Facebook semua. Sudah ya. Kalau enggak, tolong nanti minta atasnya ngajarin gitu ya. Nah, kalau saran saya ya, ada Facebook pribadi, ada Facebook jualan. Facebook pribadi pasanglah foto Anda. Jadi kalau nanti Anda dapat nama, diterima. Kalau ada langsung jualan, Anda dapat nama nggak diterima.
adalah soft selling. Tadi saya sudah cerita jualan dengan halus, dengan cerita. Yang kedua sering posting. Jadi jangan 1 hari posting, 3 hari nggak posting, apalagi 1 bulan nggak posting. Itu algoritma Facebooknya nggak mau ya nanti postingannya kalian, gitu ya. Jadi benar-benar Anda harus sering posting. Jadi 3 kali ya, jadi 3 kali. Nah, untuk menolong supaya kita bisa konsisten sering 3 kali dan posting apa? Nanti saya akan bikinkan challenge ya. Challenge 7 hari posting di sosmed. Supaya Anda semua mengerti cara posting. Kalau saya bahas semua cara posting ini tidak cukup waktunya. Karena Anda harus pakai. Saya harapkan pakai. Pokoknya dengan pakai ini, dengan pakai ini, langsung belajar posting, gitu ya. Nah kemudian sama ini yang saya bilang. Jangan hanya posting dagangan saja. Anda harus posting namanya sosmed ya. Orang lebih suka apa sih proyeknya? Kalau di sosmed apa? Kalau teman Anda jual terus, senang lah. Nggak senang. Jadi maksudnya Anda harus menempatkan jadi audience ketika melihat postingan kita. Menarik nggak sih postingan kita? Apa yang kita suka like di Facebook? Apa aja? Apa? Foto anak. Apa lagi? Foto kita? Foto keluarga kita? Senang. Sosmed ya. Apa suka lucu? Senang. Orang yang like ya. Kalau share maka komen ya kan? Apa lagi? Foto liburan sama nih. Apa lagi? Kata motivasi, kata-kata indah, iya. Apa lagi? Orang yang suka like, tapi komen, jangan berkabar-kabar yang ini ke panci sama dengan kamu, gitu ya. Kalau ini kayak gitu ya. Atau sebutan apa yang depannya S, belakangnya A, misalnya ya. Gitu ya. Sebutkan, langsung dari komen. Nah, algoritma yang Facebook itu membuat postingan kita naik muncul di depannya orang. Yang pertama adalah messenger, jadi yang pesan pribadi. Yang kedua itu adalah komen. Itu yang ini ya membuat postingan kita muncul. Yang ketiga itu love, like, love. Jadi ketika orang itu kasih love, ketika kita bercerita di komen kita. Makanya ada lihat postingan saya di Facebook kan aku dagangannya mana gitu. Kenapa? Karena saya memantik interaksi. Sampai orang itu terharu sama cerita video yang ada di sana. Itu postingan saya muncul di sini. Jadi buat apa kita posting 10 kali? Nggak muncul di berandanya orang gitu loh. Buat apa? Siapa sih solo gitu. Buat apa? Jadi lebih baik kita posting yang interaksinya banyak, namanya waktu dua saya begitu ya. Terus gimana caranya jualan? Saya rata-rata kalau cerita, di situ kan cerita dari reels. Di situ testimoni saya taruh sana. Kemudian saya memang messenger, saya inbox. Ketika pertemanan saya diterima, jadi saya masuk grup pertemanan kita. Saya selidiki dulu orangnya kayak apa. Oh dia punya anak 2, oh dia berasal dari kota Medan, oh ini. Kemudian saya ngobrol, terima kasih ya sudah menerima pertemanan saya. Itu dari media ya. Kerja apa bu? Sudah 3-4 kali percakapan stop. Bukan nawarin, saya nggak nawarin. Tapi messenger ini 4 kali ya. Postingan kita muncul langsung di dia. Tiba-tiba orang baru itu sudah mulai postingan. Gitu caranya ya, mainnya ya. Kalau di sosmed, kalau Anda nggak ngerti, masih posisi jangan ya. Jadi selang klik, seperti, nah ini ya yang saya bilang jadinya keleleng, jadi jadi satu persatu diterima perkenannya. Tapi yang kita 20 remaja ini yang kita melepas sendiri, ya udah kita ya itu aja. Kalau ada orang yang statusnya sakit atau apa baru kita masuk itu. Tapi saya kalau postingannya orang itu dulu, saya like komen. Gitu, supaya interaksinya seperti ya. Nah,
Jadi Facebook modalmu yang pertama adalah ada setting privacy. Setting privacy ya. Jadi pastikan tampilannya itu public loh. Jangan friend only. Kalau friend only yang modelnya orang ini berarti nggak bisa di-share dan hanya teman-teman kita yang bisa melihat. Jadi kalau misalnya kita upload video viral, tuh kenapa saya suka upload videonya Edri atau muanggur dari kita. Yang saya itu mau kasih contoh dulu caranya dengan interaksi ya, bikin publik supaya bisa di-share ya, bikin publik. Ada yang nggak bisa, kalau nggak bisa nanti kita tunggu ya. Ya. Tanya mitra atasnya, tanya saya kalau lucu. Setting privacy. Kemudian yang kedua, cek jumlah teman. Kalau Anda rajin posting dan tidak nambah jumlah teman yang di bawah 2.000 sulit dapat penjualan. Jadi harus nambah terus. Nambah dari mana? Misalnya Anda itu misalnya di Indonesia ya. Indonesia ini kan mantan asal lambung ya. Masuk grupnya asal lambung. Di sana kemudian orang-orang yang suka curhat di sana bikin ya. Itu caranya. Jadi kalau misalnya Anda itu nggak punya, kita ada grup ya satu ya. Yang saya bikin itu yang apa itu? Saya lupa grupnya apa ibu dan anak itu. Info kesehatan ibu dan anak. Nah itu 5.000 gitu kan. Orang-orang yang tertarik itu bisa. Yang suka tanya itu, klik. Saya suka iklan sama-sama sulitnya. Lebih baik kalau Anda mau cari teman, nah itu. Kalau kasih datang kan ya. Atau misalnya orang kuliner suka beli makanan. Jalan, tapi duitnya kayak apa? Yang suka makan enak itu rata-rata penyakit ini. Katanya anak muda harus bubur kalau di atas 80 berarti ya, jadi cek juga teman. Kalau sudah temannya di bawah 20, sabar, terus sampai gitu ya. Jadi jangan posting yang jualan terus. Kalau Anda habis teman 20 di grup asam lambung, postinglah tentang asam lambung. Misalnya, singkong itu bagus untuk asam lambung. Bahayanya makanan untuk asam lambung. Jadi kalau ada habis 20 orang bisa kejepit, kasih artikel yang berkaitan dengan soal kejepit. Kalau Anda ekstrak kayak gitu, pertemanan Anda diterima dan menarik buat cek, Anda lihat habis konsul di grup cara kejepit. Ini dan anak ya udah sama apa sih anak itu banyak loh, karena nggak harus kesehatan. Misalnya ya, cara quality time vs quantity time, misalnya gitu ya, pasti berkualitas. Berkualitas, misalnya gitu ya, diperlukan apa segala macam, karakternya ayah ini, bono apa segala macam, di-upload undang-undang banyak kan, cari di TikTok di mana yang hashtagnya parenting minta kopas, gitu ya caranya ya. Jadi postingannya yang menarik orang-orang yang bisa kita. Kalau di bawah 2.000 tidak usah jualan juga, karena nggak akan ada jualan biasanya ya. Jadi konsentrasi 20 sambil artikel kesehatan sabar, sambil messenger bisa diterima. Halo Bu, kita satu grup loh, di grup info kesehatan ibu dan anak. Itu anaknya berapa? Tapi ya caranya ya interaksi ya sabar dulu. Jualan di cerita. Kemudian yang keempat cari gambar viral. Jadi ya misalnya lari sekali dengan sirup obat batuk gitu ya, kan banyak ya gambar-gambar seperti itu kita upload yang menarik. Kemudian buat status produk yang bernilai, gitu ya. Jadi seperti tadi saya sarankan misalnya Anda mungkin bersama produknya, kemudian Anda
Dulu saya penderita sakit mager. Saya kesakitan sekali. Setelah pakai ini untuk produk luar biasa. Tapi belajarlah bercerita, ya. Oke. Nah, sekarang dengan WhatsApp. Wah, kalau semua masih dengan WhatsApp, ya. Closing 3 botol per hari dengan WhatsApp story. Ini adalah judul yang saya ambil dari OneX. Ada yang belum install OneX, aplikasinya dari Faras, pendidikan Faras. Ada yang belum coba? Belum ya? Oh, ini dia nanti ya sama Komi ya. Jadi OneX itu ada 365 hari dalam setahun ya. Anda itu setiap hari dibimbing program knowledge, daftar nama, cara itu. Satu hari diberinya hari minggu ke satu, hari ke satu. Udah diberinya aja itu ilmunya banyak banget, ya. Setiap hari Anda dengerin itu sudah pinter. Bukti siapa ini sobat X. Jadikan habit biasanya di jam yang sama. Saya biasanya makan lagi terus. Kalau mau tidur terus. Jadi saya ingat ini ritmenya sama kamu. Kalau Anda tidak belajar, tidak ada ini ya, tidak bisa belajar ini. Jadi harus setiap hari ada motivasi, ada pelajaran, ada ilmu yang didapatkan. Nah, saya cerita sedikit, nanti lengkapnya ada di video itu ya. Untuk Anda bisa closing 3 botol per hari dengan WhatsApp story, atau WhatsApp story, cerita gitu, seperti yang tahu. Nah, pokoknya kalau kita itu mau ini ya WhatsApp story ini, nomor kita itu harus disimpan oleh teman kita. Jadi kita pastikan kita menyimpan nomornya dia, menyimpan nomornya kita. Gitu. Jadi caranya ngomong gimana? Bu, saya ini punya info-info caranya baik. Jadi nanti saya akan berbagi itu ya, pasti dia nomor WA saya, gitu ya. Kalau dia nggak simpen nomor WA kita, maka WA story maupun broadcast ya nggak masuk. Ciri-cirinya gampang sih, yang nyimpan ada. Kalau kita broadcast, tentangnya 1, 2, biasanya itu kan nggak simpen. Atau PP-nya masih putih bersih, nah itu biasanya ya. Kemudian WhatsApp story itu kita bisa misalnya 10-20 foto ya. Jangan satu saja aku disuruh. Seperti tadi gambar viral ini. Awas, kopi banyak tiada, ya gitu ya. Kita soalnya memang awas, memang ya soalnya gambar viral apa yang ada kita ambil. Kemudian status yang viral, jadi kadang-kadang itu foto ada ininya ya, ada statusnya. Kemudian baru masuk testimoni apa, artikel produk, ya. Jadi yang berkaitan itu caranya supaya kita orang itu dia tidak suka, dia berarti lihat story orang lain. Jadi kalau orang sudah dapat, orangnya. Jadi yang pertama lihat lower, lalu dia akan klik misalnya kita sampai nanti itu caranya. Banyak sekali di IG-nya ini ya, IG-nya Faras yang banyak sekali yang caranya muncul. Jadi slide 1, slide 2, slide 3 itu kan, jadi banyak banget. Jadi susunannya 1, 2, 3, 4, 5 tidak bisa bikin sendiri bisa. Nah kalau orangnya sudah biasa, Anda perlu aplikasi itu banyak sekali ya, bisa. Dengan cara ini Kak Rakyat bisa ya dapat closing 3 botol per hari dengan WhatsApp story. Nah, dicoba aja, ya kan? Nah ini ya WA story itu di sini loh, ada ini ya, ada status ini. Jadi kita ambil gambar, kemudian set ke WhatsApp story. Nanti kalau misalnya ini ya, yang nggak bisa boleh lihat tanya pada waktu kita akan duluan, tanya aja caranya kita ajarin, oke? Nah kalau rekrut misalnya dengan WhatsApp story bisa. Saya pernah banget. Ya, pasar konten nominal. Modal bisnis 3 jutaan bisa dapat mobil. Pasar fotonya 3 kali itu foto saya. Jadi ada modal segini
misalnya kita bermobil, itu penjelasannya panjang pasti ya, tapi setidaknya kontennya mau dulu. Kita kan ada video-videonya yang ber-500, mungkin saya dapat mobil itu ada itu video kayak gitu tuh ada, jadi bisa ya. Kalau orang yang punya gimana caranya? Kita pilih cara menjadi member paraset, atau penjelasannya, keumuman polisi gitu ini. Yang terakhir saya cerita tentang saya dapat mobil dari Barat, oke. Kalau foto Anda itu kan lagi lebih menarik, bisa modal 500.000 bisa jalan-jalan ke Bali, terus foto-foto Anda kembali pelatihan, kajian, dapat info, dan sebagainya. Pokoknya statusnya yang enak-enak begitu. Jadi jangan oke? Ya, banyak banget ya. Pokoknya kita berkembang. Nah, yang perlu dipelajari itu adalah copywriting, cara nulisnya. Jadi nggak sembarangan kopas enggak. Pengusaha harus bisa mikir nulis apa, gitu ya. Memang di pelatihan minggu depan akan dibahas dengan sangat lebih detail ya oleh beberapa kita ada copywriting, tapi di Facebook saya juga banyak copywriting. Tapi di pelatihan 7 hari saya juga akan ada juga untuk belajar tentang copywriting ya, panjang sekali kalau ini. Kemudian yang kedua adalah skill with people. Jadi kalau orang yang sudah tertarik, Anda perlu punya skill untuk berbicara, berkomunikasi dengan orang. Kalau Anda ngomongnya sedikit-sedikit, kemudian tidak ramah, tidak menyenangkan, ya closing-nya banyak emo ya. Banyak emo yang smile, yang apa ya, tapi kalau kita sebenarnya smile ya. Kalau dia cerita yang sedih-sedih ya kasih yang apa, nangis gitu itu saya merasa turut berduka dengan kehilangan itu saya. Karena doakan ibu cepat sembuh ini ya, kami berdoa gitu ya. Jadi skill people ini ada bukunya, ada skill people, ada bagaimana cara itu penting sekali dipelajari. Karena kita itu berhubungan dengan banyak orang, nggak boleh takut belajar terus bagaimana berhubungan dengan orang. Nggak boleh kritik, nggak boleh ini ya, nggak boleh mencela, tertarik dengan orang lain, dan kayak gitu diajari. Karena jauh lebih mudah membuat kita tertarik kepada orang kita jadi aku. Jadi makanya membuat orang itu tertarik pada kita ya kan. Jauh lebih mudah membuat orang itu tertarik kepada kita dengan kita terlebih dulu tertarik kepada dia. Jadi kita yang nanya, anaknya siapa, usahanya apa, kemudian dikasih komentar-komentar, itu kita tertarik. Nah itu skill with people, bagaimana berrelasi, mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Itu penting sekali. Saya sampai pernah bikin kelas bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang. Karena banyak sekali yang nggak punya ini skill with people. Jadi meskipun WA-nya masuknya terus, tapi nggak bisa tulis. Ilmunya kurang. Itu hubungan dengan orang ya. Kemudian cara berkenalan dari positif di mana-mana kenalan. Kenalan terus otak kenalan kita bagus. Kenapa? Karena kita semuanya kan habis. Sedangkan tadi sosial nggak mungkin pertama kenalan langsung di kenalan profesi. Jadi kita perlu kenalan. Jadi nambah terus di sini ada orang kafe apa yang kita kenal. Di jemputan kita kenal. Sama grup WA orang tua kita kenal. Terus kenalan. Jadi 5-10 orang setiap hari berkenalan saja, kenalan. Sehingga ketika kita upload sesuatu di grup agaklah private. Jadi maksudnya setia apa gitu ya. Nah, kita ada pengajian sesuatu itu lebih didengerin sama orang-orang sana. Kita sudah dengar. Ya. Kemudian kita kuasai cara mengundang. Belum bisa presentasi, kita kuasai cara mengundang. Cara mengundang online ke webinar online, cara mengundang ke sampai seperti ya, sekarang ya, kuasai cara mengundang. Ya, kita pernah ada pelatihan juga. Nah, kemudian kenapa kita belajar juga yang namanya broadcast WA? Kalau kita sudah berinteraksi, ya, ini kita harus belajar tentang broadcast WA.
Broadcast WA itu langsung diterima banyak orang sekaligus, jadi nggak jabri satu persatu. Ya, kayak ada broadcast WA sekitar misalnya 29 kan 200-an. Gimana itu? Tidak ya. Jangan heran obrolan saya nanya. Kalau mau lihat kok kumpul tetangga hijau yang kajian ini ya, nanti ya kan saya mau mengumpulkan orang sebanyak itu. Caranya gimana ya? Ini memang efektif sekali untuk promosi panas. Yang pertama, sekali lagi wajib ngobrol dulu, berkenalan dulu, jangan langsung dimasukkan di broadcast WA. Kalau Anda terburu-buru malah banyak penolakan. Saya informasikan itu. Kalau mau bisnis Anda long term, pelan-pelan. Kenalan ini mungkin Anda mulai nanti akhirnya setelah bercerita, mungkin dari katalog dan sebagainya, begitu ya. Orangnya belum beli baru dimasukkan ke broadcast. Ya, Anda menginformasikan gitu. Kemudian yang orang kasih kode B1 ya, pertama kali ya satu daftar biasanya maksimal 256. Misalnya orang sudah tertarik semua digolongkan ke B1. Misalnya poni tahu enggak gitu ya. Misalnya penyakitnya ya poni obesitas mungkin ya. Terus B1. Kalau misalnya ada dari iklan ya kode kota poni obesitas Malang B1. Ya nanti kalau misalnya ada acara di Malang, semua yang di Malang dimasukkan daftar broadcast Malang. Jadi satu orang bisa masuk daftar broadcast bisa 5-10 tergantung kita kan kalau nembaknya apa. Jadi kalau ada acara, broadcast itu kan ya nggak tahu mana ya. Sudah terus setelah itu ada bisa broadcast terus. Nah mungkin yang pertama ini yang tertarik, yang kedua nggak terlalu tertarik, harusnya bicara broadcastnya. Jangan sekencang yang pertama. Misalnya kayak gitu, Anda mau dari sendiri deh. Terus begitu masuk asal baru mungkin sudah masuk kodenya C1 misalnya gitu. Agen, masuk sendiri aja gitu ya. Bukan broadcastnya agen. Karena Anda akan mungkin akan promo atau apa gitu ya. Gitu. Itu akan sangat menolong karena Anda seakan-akan jatuh. Ya. Pada broadcast ini jangan langsung buka berjualan ya, biasanya kita ada satu hari dengan cara pagi, cara sehat, foto lucu, atau bisa stiker apa. Jadi nggak berjualan juga bisa. Jadi kalau Anda sering dapat salam dan saya selamat pagi, ya saya broadcast. Tak kuat ya, supaya kamu selamat pagi, kan pada yang pagi bu, gimana kabarnya? Jadi yang mau tanya gitu ya, terus saya nakal kan, selamat pagi ngomong apa ini? Dan dia tuh tanggal 5, gitu. Bu, kalau yang mana bu, itu mau orang cepat ya bu, ini yang orang mana? Gitu. Jadi ada salah, selamat pagi apa, selamat pagi apa, gitu. Menolong untuk kita membuka bicara. Kalau orang yang nama kan jawab kita, itu yang kita undang yang ini ya, ngerti ya? Broadcast ini sangat menolong sekali, manfaatkan baik-baik. Nah, kemudian pentingnya traffic itu lalu lintas. Jadi, bagaimana Anda bisa melihat toko itu rapi apa enggak? Trafficnya ya. Jadi lihat mallnya, jualannya ini. Kalau banyak orang ya. Kalau orang masuk ke toko ada tanya-tanya, WA atau apa ya. Nah, itu tandanya trafficnya banyak ya memang tujuannya banyak. Karena itu traffic ini penting sekali. Nah, caranya memperbanyak traffic adalah ya ada data nama terus ya. Anda sudah punya data nama 1, 2 ya. Terus blind cross traffic dari itu terus ditambah ya. Kemudian simpan WA lagi, kemudian buat data bisa kembali. Buat ya, kita mengusahakan ini. Kalau misalnya Anda jual foto, ya nambah omsetnya. Harus ada penjualan pertama berapa, follow up 1, follow up 2, follow up 3. Aduh saya sibuk, kalau Anda rugi, sehari mungkin cuma 50 menit, tapi ini yang akan membuat luar biasa loh Anda.
bisnya dia. Jika orangnya biasanya belum puluh lupa. Kalau kita pakai begini, kita jadi ingat belum puluh apa. Ini ada PR-nya LV terus sudah bikin dan mana-mana 50 sebulan. LV itu pada omsetnya sudah gede, tapi harus 50 sebulan. Pada waktu saya bikin itu, aku ya, jadi potensial gitu. Jadi kalau ada nggak bikin, buat kayak kan, nggak terus gitu ya, prospek, prospek 1, prospek 2, follow up 1, 2, 3, terus saya begitu ya. Kita nanya, oh seperti gimana perkembangannya, cara berpikir dia cari. Itu harusnya sampingnya dia sambil doa ya Bu. Saya ikutnya terus gitu, follow up gitu ya. Sampai akhirnya orang cocok semua jadi member itulah dengan Anda bertumbuh dan berkembang ya. Nah kemudian ketika Anda sudah punya database tersebut masukkan ke kolom BBA atau BSD. Kalau ini ya saya menyarankan orang ini sudah tidak diperlukan sudah punya BBA. Kalau Anda belum bisa mengelola sendiri kalau ikut ke mitra atas. Jadi saya punya rasa ini boleh nggak masuk ke BBA-nya? Biasanya boleh. Ya, kemudian kalau misalnya Anda sudah buku, Anda sudah 10, 20, bikin sendiri, Anda kelola sendiri. Mitra harusnya sibuk, nah ini sibuk. Kenapa? Mitra harusnya dimasukin grup kita. Kita ini is my own business. Itu aja loh. Jadi sebenarnya dari mitra atasnya nggak berbilang. Semuanya kesehatan apa yang berisi. Ya, isi berlaku alhamdulillah. Seperti tadi ya. Apa testimoninya, cara makannya dan sebagainya. Orang semua juga dapat info-info seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mitra atasnya nggak berat, kita itu it's my own business. Semua sistemnya sudah ada di sana ya. Kemudian mau approving, nah, mau ada mau jadi leader. Target kan pokoknya ada itu punya database yang gratis. Saya bilang itu kan. Aku misi satu-satu. Orang ini beli yang pertama, tanggal 12 sudah didapat. Satunya ini, jadi kedua nama berapa? Itu saya catat itu. Masih ada kok catatan. Ya, lama-lama memang nggak kuat. Ini begini. Ini baru itu saya bikin. Kalau Anda mau leader, pastikan Anda punya sampai 300 customer. Kenapa? Jadi 300 customer ini ya, menurut buku Pareto, 60 akan mundur. Entah dia motivasinya dapat kurang dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang sembuh, mereka ingin jaga. Nanti dari 60 member akan ada 20% yang mau menjalankan dan mau ikut pelatihan sistem. Dan akan ada bintang-bintang. Gitu ya. Jadi targetkan aja 300%. Kalau Anda sudah dapat 300%, pasti perintah kok gimana sih? Ya, sederhana sekali. Jadi Anda jangan merasa, ya, punya itu masih 10, ya masih 10. Kita customer sampai 5.000. Nanti tiap bulan belanja ya masih aja bisa 360 tiap dulu, berapa besar nama kaki gitu loh. Ya, oke. Untuk menambah kreatif ya, karena kalau Anda ya terlalu punya banyak waktu, tapi punya modal, Anda bisa ikut ini ya. Seminar dan sebagainya. Saya memang bilang, saya batasi 15, sudah 15. Tapi memang saya sayang sekali karena Pak Kasek itu saya datang dari Bali, juga saya support cukup banyak ya. Jadi memang kenapa kita ada biaya segini, biasanya kita nggak ada biaya segini. Karena memang untuk support dari Bali, Malang ya, akomodasi dan sebagainya. Tapi pelatih dan media rata-rata itu sampai 10 juta atas. Kenapa? Begitu aku bisa FBX gitu loh. Maksud jadi duit. Ini yang bikin saya, Bu Jenny ya, bukan tanya ini leader, Bu Novita, semua leader kayak kita FBX. Kata-katanya baik, itu nggak kita. Dan caranya gimana, copywritingnya gimana, iklannya gimana, dan ya kita pelajari ini FBX. Ya, jadi supaya Anda nanti bertumbuh. Pelatihannya 7 di EJST Coworking Space ini buatannya sudah saya dapat cepat sekali, keren sekali ya. Jadi nanti bisa hubungi Pak Unda. Kalau misalnya masih ada yang mau, saya kasih isi 5 orang aja. Ya karena memang kalau gurunya terlalu banyak,
ya bisa ya, jadi harus diperhatikan satu persatu. Ada yang tertarik untuk belajar EBS? Nanti kalau ada yang tertarik bisa hubungi saya ya. Nah, kok kuno ya ilmunya cuma Facebook, WA, ya WA gitu. Kenapa? Bagi saya ya lebih baik melatih satu jurus kita, ya. Lebih baik melatih satu jurus musik kali daripada melatih jurus yang hanya dipelajari satu kali. Jadi mungkin hal yang sudah biasa kita bisa WA, podcast WA, Facebook, tapi ilmu-ilmu yang saya berikan hari ini mungkin beberapa juga masih baru ya. Beberapa orang juga tidak biasa untuk itu kan biasanya kopas dari belajar kita, belajar interaksi, lebih baik ya. Ada udah Facebook di atas 100 juta, sedikit nggak? Anda punya tidak harus customer sendiri, tapi kok bisa? 100 juta loh. Pengguna WA sudah di atas 80 juta. Tapi sebenarnya ya itu data tahun berapa itu? Tapi semua WA. Gitu. Yang menengah ke atas masih ada smartphone. Yang hanya punya Nokia kan mungkin sedikit sekali. Bukan paket market juga ya, paket market pelayanan kasih boleh lah ya yang nggak punya smartphone. Tapi yang paket market kita kan yang punya smartphone, punya WA, punya Facebook. Oke? Jadi lebih baik melatih satu jurus itu kali, nggak banyak melatih satu jurus yang hanya dipelajari satu kali. Oke, nah ini saya sekarang sekalian umumkan ternyata begini yang mengerti ya tentang KUP ya. Nah, jadi kita ini ada salah satu membuat tiket KUP ini jadi untuk kita bisa kembali ada kita untuk ulang tahunnya Faras ya yang ke-6. Nah kita bayar tiket kalau on the spot itu 1,5 juta. Kalau bulan ini kita beli satu tiket 800.000, kalau 5 tiket 3 juta setengah. Nah, saya memang selalu usulkan namanya urutan aja. 700.000 ya, tiket kita tuh dapat 3 prestasi senilai 1.050.000. Memang kita terima 22 Juli 2023, tapi jadi ini memang pasti kok ya, pasti cukup gitu loh. Tidak nanti kalau harganya dapat 5.000 pasti tutup ya dari harga tiketnya dengan 15. Yang penting ini loh, pojok loh hadiah belanja. Ya, ini loh. Kalau kita belanja 1 poin itu hadiahnya dalam 15 itu kita bukan ingat loh. Kalau belanja 2 poin hadiahnya 2,4 juta. Masih 3 cancel, 3 subplus, 3,60. Ini bandingkan dengan promo member bulan ini yang 1 poin cuma 360.000, 2 poin cuma 200.000 sekiannya. Nah ini bagiannya 2,4 juta kan banyak kan ada 2 poin, bagiannya 1 poin. Jika dapat gitu ya, jadi luar biasa sekali pakai tiket KUP ini ya supaya Anda bisa belanja berhadiah besar. Kalau saya sarankan Anda yakin sama produknya panas, pulangnya banyak, ya sekalian bulan ini. Karena saya ada promo bulan ini. Jadi kalau Anda rugi, asli ya, rugi seperti ini, Anda 1 poin belanja pribadi, kemudian Anda rekrut 3 grup member bisnis, satu Anda bisa rugi 4 poin, sebulan 4 poin. Tapi tadi ini dari saya 12 terus dan 12 on. Ada yang ngerti ini rugi? Ada yang ngerti mau tanya? Tidak ada benar ya. Nah, yang ini yang sudah pernah rugi atau yang punya rugi tapi kalau jajaran saya juga boleh ya 5 poin ya rugi hasilnya. Kajiannya saya tambahin ada 2 kelas 2 apa? Ya, jadi 2,2 juta. Kemarin sudah berhitung ini saya. Ini yang berhitung. Jadi kalau misalnya Anda belanja 1 poin, sudah juta ya. Itu kan harganya 360.000. 360.000. Kita mungkin Anda punya dana untuk beli 2 tiket KUP. 2 tiket KUP. Kalau Anda sudah pernah rugi ya cara ini, kalau belum pernah rugi Anda harus dengan itu 2 poin itu harganya 2,4. Lalu 24,8. Jadi dari saya 2,2 juta. Itu
Itu saya hitung kemarin, 5 tahunan itu sekitar 20 juta aja. Bagiannya di situ. Ya enggak? Problemnya bisa banget. Ya enggak ngejar ini biasanya enggak tahu itu ini gitu ya. Kalau sampai yang berarti utang-utang tidak apa. 2 juta produk yang kita pilih yang biasanya laris itu harganya 7 juta hanya beli. Para situ karena dari Paras ada promo, dari sini ada promo, sedikit jalan baik-baik. Kemudian, ya, cara menjual. Kalau kita sudah niat ya, kalau kita sudah mulai bisnis ya, sudah meniatkan anak saya sewa ruko 500 juta, jadi 500 juta jangan kan nanti ada supaya dagangan di ruko itu laris. Kok sih ruko? Enggak kan? Kan sudah melihat barang di 12 juta. Kenapa nanti enggak itu gimana? Gitu loh. Kadang-kadang modal kecil bikin Anda enggak baik. Kalau modal Anda sudah besar itu kan ada apa? Ini baru-baru gimana? Oh ya, kok kemana? Apa aja ini? Pokoknya gitu. Sekarang dia sebulan, itu belum untuk eceran. Gimana? Kalau ada caranya, satu tahun kan kalau operasi aja kita mungkin tadi itu bakal ya, sedikit misalnya ya. Oke, ya seperti ini ya. Anda bisa susun seperti ini. Ada satu poin, kemudian Anda misalnya dua bisnis, ini bisa ini karena nggak baca kita butuh 2 poinnya 5 poin. Oke. Nah, kalau misalnya yang atas itu sudah 5 poin, yang bawahnya kita harus selesai. Ya, seperti ini. Jadi yang D ini sudah 5 poin. Anda nggak boleh ikut bagi-bagi, nggak boleh. Yang D sudah, maka Anda harus 5 poin. 1, 2, boleh kan? 5 poin. Itu caranya ya. Nah, kalau di sini 5 poin, di sini B-nya 5 poin. Tambahin di sini 5 poin. Jadi apa? Ingatnya. Top rupiah ya. Top rupiah 3 kali 5. Jadi kalau ada yang 5 poin, jadi 5 poin. Yang satu dipengaruhi lagi menjadi 5 poin. Ada kemarin menjelaskan itu 12 juta yang bonus 20 juta. Yang beda. Kalau orang yang ambil loh. Kalau Anda cerita ke 3 orang, ini benar lebih. Kalau 2 orang, nah ada yang berjamaah jadi 5 poin. Gitu ya. Anda mendapatkan cash reward dari para 1,5 juta. Kemudian hadiah dari saya juga 20 juta. Gimana? Jadi bonus uang para sih kalau kamu minimal 3 juta, sudah lah, ya. Mereka dari saya 2,5. Pakai tiketnya, waduh, luar biasa orangnya ya. Nggak ngecetak rupiah saya sekali. Kejar. Tapi 3 kali 15, jadi Anda punya berapa rupiah? Tidak baik sedang. Ada beberapa yang ngecetak sekali lihat dan ini semoga tercapai semuanya. Strateginya pokoknya kan ingin tahu dulu untuk belajar 2 poin, ya itu harga terbesar. Terus promo awal bulan 1 poin atau 1 poinnya nanti ini. Ini yang tidak berarti ya, yang berarti baiknya 1 poin sendiri atau 2 poin pribadi, itu aja. Rekrut 3 yang ada bisnis, oke? Harganya 2,7. Anda bisa itu buat balon-balon. Kenapa kok kita bisa murah hati balon-balon pakai minyak sendiri? Ya memang harganya dari para besar dari saya juga bisa tadi, ya. Masih kalau orang itu saya ngasih kecil-kecil, maka bisa berbagi juga. Itu juga cara jual kita, gitu ya. Bagi kepada orang, terus menyalurkan ke orang yang nggak mampu, berbagi kasih. Kayak saya kadang-kadang ngasih ke siapa kan gue, gitu ya. Apa aja sih, gitu. Sambil berbagi kasih sambil buka marketing yang ini. Cakarnya nggak kasih dulu dari saya. Tapi buat memberkati berlimpah-limpah. Kalau ada ini ya murah hati ya, niatkan untuk berbagi juga. Ya, nah kita bandingkan niat, bagiannya lebih berarti 5 2 poin dari kita ya. Kalau untuk berbisnis, bagian ya, ada bandingkan sama 3 kali yang beda.
Ya, tapi kalau Anda nggak mampu beli tiketnya, ya udah manfaatkan sih. Nggak apa-apa kan? Hadiahnya. Oke? Nah, untuk itu kita hadirkan sebanyak-banyaknya orang ke seminar kesehatan bersama Mas. Karena yang akan presentasi Pak Kasep sendiri. Pak Kasep luar biasa ya, bagus sekali materinya besar besar. Kemudian ada Bukan Anuna juga yang akan membawakan dalam bisnisnya di kemudian hari. Hanya 35.000 juga dapat snack, dapat roll 55.000. Ada kesempatan dapat. Saya kasih challenge untuk beli 5 tiket. Harganya jam 5.000 mestinya. Kalau ada beli 5 tiket sebelum tanggal 8 November, hanya 30.000 per tiket. Ya, beli di rumah kita. Ya. Nah, kalau Anda berhasil menjadikan 4 non-member, saya tambahkan 1 roll on board. Wih, luar biasa ya. Hari ini saya mau bagi buat yang kemarin menang challenge saya 3 member ya. Saya bawa ke rumah. Bisa dilihatnya di grup. Salah nggak yang mana yang ya, siapa yang kenal? Uyun silakan maju. Terus sama dia. Terus Punyawa. Terus Yureti. Berarti sama-sama dulu ya. Bukan ini ya. Oh iya. Nanti ini aja ya pada waktu apa? Ada seminar sangat sedikit ya. Bisa. Ya bisa. Kenapa Di luar. Oh iya iya. Oke, selamat ya. Mau jam berapa tidurnya? Nah, satu target. Gunawan mari. Nah, ini hadiah untuk yang menghadirkan 3 non-member pada waktu di seminar. Ada murah ya. Berikutnya mau jam berapa? 5 ya. Oke, silakan nanti Novita dari apa? Kita berikan tepuk tangan ya, luar biasa ya. Jangan lupa kita ke sini 15, berapa sih? Nanti 23 ya. Masing-masing undang 5 lebih dari 1. Ya, silakan bisa mengajarkan 5 orang berarti. Oke, kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk kita mau mencapai yang sekarang pada kalau kita belum pernah kerja rumah berarti bisa tambah 1 poin lagi masuk kita belum ya jadi kita belum pernah lebih boleh kejar yang 5 poin tapi tetap harus lebih dulu jadi misalnya ibu belajar tadi 2 poin 1 voucher kemudian 3 member bisnis bisa atau ibu belajar 1 poin kemudian ini apa namanya 2-nya berbisnis yang 1 pakai reguler misalnya yang 1-nya bisnis 2 poin ya harus sponsor yang sekarang pokoknya 1 grup 5 poin kalau ibu di bawahnya ada 5 poin baru ada bisa jadi saya satu bisa pokoknya gitu tapi kalau misalnya belum pernah lebih harus 3 ya harus 3 bukan 1 3 kalau misalnya kita belum sampai yang lebih kita bisa langsung 5 iya bisa tapi harus lebih dulu maksudnya ya kalau channel 1 ya kalau terlalu ya nggak bisa ini kalau dikasih channel maksudnya ya ketemu orang ya kalau gitu ya membaca channel pasti ada lebih sulit daripada kemampuan tadi jadi harus ya gitu ya oke dari saya semoga bermanfaat saya ada oke saya kembali ke MC
Terima kasih ilmunya, izin ya, tips dan triknya. Teman-teman ada yang dapat sesuatu nggak dari materi hari ini? Dari online atau offline? Mungkin ada yang mau cerita atau mau ada yang pertanyaan, boleh. Ada dapat sesuatu nggak? Ibu dapat sesuatu dari pelatihan hari ini? Bisa ngomong yang Stop aja. omongan tidak. Ya, kayaknya nanti. Waktu masuk ember langsung jualan. Harganya habis nggak?